Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di rubrik buku bagus di channel saya, Asri Supatmiati Salehah Institute. Nah, kali ini kita akan membahas buku Atomic Habits karya James Clear yang isinya itu mengenai perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Wah, teman-teman pasti pernah dengar dong judul buku ini atau bahkan udah baca sampai tuntas. Boleh kasih komentar juga ya nanti buat teman-teman yang sudah baca. Buat yang belum baca, simak terus, nanti akan saya bedah sedikit isi dari buku ini. Tapi memang lebih baik sih lengkapnya mendingan baca sendiri ya. Tapi pertama-tama saya akan memberikan kesan dulu nih terhadap buku ini. Pertama, soal temanya ya. Temanya tuh kayaknya tema biasa ya. Gimana sih membangun kebiasaan sehari-hari? Kayaknya kita udah biasa aja gitu ya, punya kebiasaan masing-masing. Tapi ternyata tema ini tuh sangat aplikatif untuk kehidupan kita sehari-hari. Ini tuh skill life yang kayaknya harus dimiliki dan dipahami oleh setiap orang. Makanya saya rekomendasikan banget teman-teman untuk membaca buku ini karena bisa menjadi arah panduan yang sistematis tentang bagaimana sih membentuk kebiasaan yang baik dan bagaimana cara kita membuang kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah kadung, mengakar dan mendarah daging dalam diri kita gitu ya. Nah, pertama kita harus mulai dulu nih dari mindset yang harus dirombak. Mindset lama kita itu selalu berpikir bahwa untuk menghasilkan perubahan besar itu dibutuhkan langkah besar, dibutuhkan energi besar. Pokoknya motivasinya harus kuat gitu ya. Kalau kita pengen jadi orang hebat, maka kita harus melakukan langkah-langkah yang ekstrim. Nah, ini mindset lama. Nah, ini harus kita ganti dulu. Ternyata nggak harus seperti itu. Orang sukses, orang besar, orang berhasil, kadang-kadang mereka bahkan mungkin sering hanya melakukan perubahan-perubahan kecil saja. Tapi perubahan itu dilakukan terus-menerus. Jadi untuk menghasilkan perubahan besar itu nggak harus langsung ekstrim melakukan perubahan besar, tapi cukup dengan melakukan perubahan-perubahan kecil. James Clear merekomendasikan coba deh kita berubah 1% aja satu hari, maka dalam setahun mungkin akan terjadi perubahan identitas diri dan kebiasaan kita menjadi orang yang baik 37 kali lipat daripada yang kita mulai hari ini. Jadi jangan sepelekan perubahan-perubahan kecil karena justru itu yang akan menghasilkan perubahan besar. Nah, di sini ada quote yang sangat menarik, yaitu sukses adalah produk kebiasaan sehari-hari, bukan transformasi yang hanya sekali seumur hidup. Dan belajar satu gagasan tidak akan langsung menjadikan Anda jenius, tapi komitmen belajar seumur hidup dapat mengubah Anda menjadi lebih baik. Ini tuh kalau dicontohkan misalnya gini ya. Kalau kita ingin jadi penulis, maka kita itu nggak bisa hanya nulis sebulan full deh, saya begadang dari pagi sampai malam nulis terus gitu ya. Tapi setelah itu, setelah buku kita terbit sebulan kemudian ya, maka bulan berikutnya udah nggak nulis lagi. Padahal untuk menjadi seorang penulis besar mungkin hanya cukup dibutuhkan waktu ya 30 menit atau 1 jam. Tapi dilakukan secara kontinu terus menerus. Setiap hari kita menulis sepanjang tahun, sepanjang hidup kita, maka kita akan menghasilkan tulisan yang bermanfaat yang akan dikenang menjadi penulis besar. Seperti itu teman-teman contohnya ya. Nah, langkah pertama untuk membangun kebiasaan gimana nih? Pertama, kita ubah dulu identitas kita. Pengennya kita itu seperti apa nantinya? Ya, misalnya ya, kalau kita dulunya orang yang payah dalam hal menulis. Nah, kita ingin membangun identitas baru bahwa kita ingin dikenal sebagai penulis. Nah, ini identitas baru ya yang mesti kita jadikan kebiasaan nantinya. Terus, kalau kita dulunya itu adalah orang yang selalu terlambat. Terus kita pengen membangun kebiasaan tepat waktu. Nah, ini identitas baru yang ingin kita bangun. Wah, Mbak Asri itu tepat waktu loh. Nah, ini identitas yang harus kita kuatkan. Terus, kalau kita dulunya orang pelit, pengen jadi ahli sedekah, pengen jadi orang dermawan, maka kebiasaan menuju menjadi orang ahli sedekah atau dermawan ini yang kita bangun. Kalau kita adalah seorang dokter yang jutek, terus pengen mengubah identitas kita menjadi dokter yang ramah. Nah, maka kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan, misalnya nanti harus tersenyum setiap hari. Seperti itu teman-teman ya. Identitas ini penting untuk menjadi arah kita untuk membangun sebuah kebiasaan yang baik. Nah, setelah merubah identitas, yang kedua kita juga harus fokus mengubah sistem, bukan fokus mengubah sasaran atau target.
Pokoknya nggak orientasi hasil gitu deh ya. Ini nih bedanya kayak gini nih ya. Kalau kita orientasi hasil, orientasi untuk mencapai target atau sasaran, maka biasanya perubahannya itu hanya akan terjadi sesaat. Mungkin tercapai dalam jangka pendek, tapi nanti akan kembali ke kebiasaan lama. Contohnya nih para wanita yang pengen diet ketat ya. Targetnya itu yang penting turun berat badan. Maka yang dilakukan itu ya yang penting diet ketat, berat badan turun. Tapi tidak membangun pola makan yang sehat, tidak membangun kebiasaan mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menstabilkan berat badan. Akhirnya ketika berat badannya benar-benar sudah turun, maka nanti akhirnya longgar lagi, nggak membentuk pola makan sehat lagi, mungkin kembali ke kebiasaan makan yang lama gitu ya. Nah beda dengan kalau kita membangun sistem, kita membangun pola makan sehat. Nah kalau kita membangun sistemnya, nanti akan terjadi perubahan besar. Jadi hasil akhirnya itu akan lebih memuaskan dan akan tercapai tiada akhir. Artinya tercapainya itu stabil, nggak hanya jangka pendek terus nanti balik lagi gitu ya. Jadi nanti kalau kita mengubah sistem maka akan terjadi kebiasaan baru yang kemudian menjadi habit gitu ya teman-teman. Nah kemudian bagaimana kaidah perubahan yang harus kita jalani? Nih ada kuncinya ya, ada kuncinya untuk membentuk kebiasaan yang baik atau sebaliknya untuk menghilangkan kebiasaan yang buruk. Kuncinya ada 4 nih teman-teman ya. Yang pertama ya, untuk membangun kebiasaan yang baik maka jadikanlah kebiasaan itu mudah terlihat oleh kita. Nah sebaliknya juga begitu. Kalau kita ingin menghilangkan kebiasaan yang buruk maka jadikan kebiasaan itu susah terlihat ya, nggak gampang, nggak mudah dilihat. Jadikan kebiasaan itu menarik ya, ini kunci yang kedua. Terus yang ketiga, jadikan kebiasaan itu mudah untuk dilakukan. Yang keempat, jadikan kebiasaan itu memuaskan. Nah sebaliknya juga begitu. Kalau kita ingin menghilangkan kebiasaan buruk ya, yang pertama jadikan kebiasaan itu nggak terlihat. Yang kedua, jangan buat kebiasaan buruk itu sesuatu yang menarik ya. Terus jadikan sulit untuk dilakukan dan tidak memuaskan hasilnya gitu. Nih contoh yang lebih konkret, misalnya kita ingin membangun kebiasaan membaca buku, maka jadikan buku itu terlihat di mana-mana. Taruh buku itu di tempat yang mudah dilihat, di ruang tengah, mungkin ada buku di teras, di ruang kerja kita, di kamar dan seterusnya. Itu ya. Terus yang kedua, jadikan kebiasaan itu menyenangkan, keren, baik. Pokoknya kalau baca buku itu cool deh, keren gitu ya. Baca buku itu bukan kebiasaan orang malas, tapi justru kebiasaan orang yang produktif gitu ya. Terus jadikan kebiasaan itu sesuatu yang mudah. Nah, supaya mudah gimana? Siapkan waktu khusus dong buat membaca, supaya kita selalu punya waktu. Oh, ini jadwal saya baca nih. Misalnya menjelang maghrib ya, antara jam 5 sampai jam 6 mungkin ya, tergantung penyediaan waktu teman-teman. Terus jadikan kebiasaan itu memuaskan. Karena apa? Karena kita telah merasakan manfaat dari membaca. Ternyata dengan membaca, saya dapat banyak sekali inspirasi. Nah, kalau kita sudah melakukan 4 kunci ini, insya Allah kita akan membentuk kebiasaan yang baik. Sebaliknya juga begitu ya, kalau kita punya kebiasaan buruk nih, misalnya kebiasaan belanja atau buang-buang uang di mall. Nah, ini biasanya para wanita ya. Maka jadikan kebiasaan itu nggak terlihat. Nah, jadi akhirnya ya jangan sering-sering ke mall dong nongkrongnya ya, mendingan ikut kajian atau nongkrong di YouTube channel ini gitu ya. Nah, kemudian tahan diri, jangan lihat barang ya. Jadikan bahwa kebiasaan belanja tanpa tujuan loh ya. Belanja tanpa tujuan ini sesuatu yang nggak keren lah. Lebih keren sekarang itu gaya hidup minimalis. Jadi nggak mudah lapar belanja ya, lapar barang gitu. Terus simpen rapat ATM-nya supaya kita nggak mudah belanja. Jadikan kebiasaan belanja itu sesuatu yang sulit. Nah, kalau buat wanita susah juga nih ya. Terus
kita harus tanamkan bahwa ternyata setelah memiliki barang, ternyata kita dikecewakan oleh barang itu ya, karena ternyata barangnya numpuk nggak terpakai. Proses membentuk kebiasaan ini awalnya pasti sulit dan butuh usaha serta pikiran besar ya teman-teman. Tapi jika kebiasaan sudah terbentuk, lama-lama tidak akan berpikir tapi udah otomatis. Supaya nggak berat langkah kita untuk membangun suatu kebiasaan, nih ada 4 langkah yang harus digunakan ya. Yang pertama itu gunakan petunjuk. Kalau perlu kita itu pakai alarm gitu ya, alarm pagi. Mungkin juga kalau agenda kita padat itu ada kode-kodenya lah, kita harus mengganti kebiasaan kita, misalnya menit kesekian atau jam sekian sampai jam sekian saya mesti ngapain, setelah ini ada kode mesti ngapain. Nah ini biasanya ada alarm, pakai alarm bisa, atau pakai saudara atau teman atau anggota keluarga kita yang mengingatkan. Nah ini biasanya ibu-ibu nih adalah alarm alami yang sangat cerewet mengingatkan agenda anak-anaknya ya. Ayo bangun, ayo sholat subuh, ayo mandi, ayo sarapan. Ini membentuk kebiasaan yang baik gitu ya. Kemudian tumbuhkan gairah ya, semangat, motivasi untuk melakukan suatu kegiatan yang positif menjadi kebiasaan. Jadi jangan lemes, kita harus selalu termotivasi. Misalnya kalau mau olahraga, kita termotivasi karena mendapatkan udara segar di luar sambil refreshing, jalan-jalan gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah respon atau tanggapan yang positif ya. Ibaratnya kalau kita minum kopi, gimana sih rasanya minum kopi? Melegakan, memuaskan gitu kan ya. Jadi nanti baru kita akan merasakan hasilnya, yaitu apa? Perasaan puas, hasrat untuk kepuasan diri setelah melakukan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Wah, ternyata hasilnya sangat memuaskan ya. Saya jadi sehat, ini bagi orang yang suka olahraga. Saya jadi langsing bagi orang yang bentuk kebiasaan pola hidup sehat, pola makan sehat. Saya jadi banyak inspirasi untuk yang biasa baca buku, begitu dan seterusnya. Itu ya teman-teman. Terus kita harus sadari juga bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh untuk membentuk kebiasaan kita. Kenapa? Karena kadang-kadang lingkungan itu menjadi komunitas yang kita tiru di dalamnya. Nah, ada 3 pihak nih yang biasanya itu sangat berpengaruh dalam hidup kita, yaitu orang yang paling dekat dengan kita, yang paling akrab ya. Kalau kita belum menikah, mungkin kakak, adik, ayah, ibu, ponakan yang serumah. Kalau sudah menikah, mungkin pasangan kita. Kemudian orang banyak atau kelompok, komunitas. Nah ini biasanya sangat berpengaruh ya. Apa sih yang orang banyak lakukan? Apa sih komunitas itu yang kita bergabung di dalamnya? Ini biasanya mempengaruhi kebiasaan kita, ya kan? Makanya kalau kita ingin membentuk habit yang baik sesuai dengan bidang kita, ya kita perlu juga nih untuk gabung dengan komunitas yang membentuk kebiasaan itu. Ada ya komunitas one day, one juz misalnya, karena ingin membiasakan baca Al-Quran 1 hari itu 1 juz, ya gabung di sana. Ingin punya kebiasaan membaca, gabung di komunitas baca. Ingin punya kebiasaan menulis, gabung di komunitas menulis, karena biasanya itu akan merangsang kita untuk membentuk habit. Kemudian yang juga berpengaruh adalah orang yang berkuasa. Nah, orang yang berkuasa yang punya wewenang ini biasanya memaksa seseorang untuk memiliki kebiasaan. Kita kayaknya perlu juga nih ya sesekali untuk mencari orang yang bisa memaksa kita untuk melakukan suatu kebiasaan baik. Ya, misalnya suami kita punya wewenang mendidik kita misalnya ya, kita sebagai istri. Nurut aja, nggak apa-apa itu kalau untuk kebaikan kita ya. Misalnya kita selalu diingatkan untuk sholat duha, selalu diingatkan untuk makan tepat waktu. Nah itu orang-orang yang punya kuasa kayak gitu itu bisa mempengaruhi kita untuk menjalankan habit. Atau kalau kita seorang pekerja, karyawan, ada bos kita yang nyuruh-nyuruh ya. Atau kalau saya penulis, ada tim redaksi yang memberikan deadline supaya saya selesai. Nah itu membentuk suatu kebiasaan yang baik. Nah boleh juga nih ya teman-teman ikuti 3 kebiasaan ini. Kemudian
Untuk membuat kemudahan membangun habit atau kebiasaan lagi, ini bisa pakai teknik-teknik tertentu yang lebih detail lagi nih ya. James Clear menyarankan misalnya pakai aturan 2 menit. Nah, supaya nggak berat, kita pakai aturannya kecil dulu lah ya. Pokoknya dalam 2 menit saya harus olahraga. Nanti besok nambah lagi 5 menit, besok nambah lagi 10 menit, besok 15 menit, begitu dan seterusnya ya. Demikian juga kebiasaan-kebiasaan lain. Kemudian fokus pada action. Teman-teman jangan mager kalau mau punya kebiasaan baik, gerak action. Pokoknya lakukan aja dulu, gak usah mikirin hasilnya dan gak usah mikirin nanti kalau salah gimana. Baru kesempurnaan itu nanti ya. Lakukan dulu baru sempurnakan. Itu rumusnya ya. Terus ukur dengan pemantau kebiasaan. Kita perlu juga pantau nih ya. Kita contreng kalender kita. Kalau kita bertekad mau melakukan sesuatu, sudah dilakukan atau belum? Checklist deh kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan. Kalau perlu kasih denda kalau kita melanggar. Harusnya kita melakukan sesuatu ternyata enggak. Harusnya kita hari ini baca buku ternyata enggak, malah nonton drama misalnya ya. Kasih tuh sanksi ya. Nah, jadi kita harus tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan itu apapun yang terjadi. Bahkan ketika kita sedang gak mood, kita sedang gak semangat nih, lagi bete, nah tetap harus datang lakukan kegiatan-kegiatan itu. Misalnya kita pengen punya kebiasaan menulis ya, datengin laptopnya atau HP-nya buat ngetik walaupun kita lagi nggak mood, lagi bingung, nggak punya ide gitu teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Udah kebayang dong sekarang pengen punya kebiasaan baik apa dan pengen meninggalkan kebiasaan buruk apa ya kan?